Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mampir ke channel ini. Untuk para pendengar setia, saya doakan sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Untuk cerita horor kali ini menceritakan tentang kerinduan seorang anak terhadap almarhum ayahnya. Apa yang dia lakukan untuk dapat bertemu ayahnya kembali? Mari kita simak bersama-sama. Di sebuah desa kecil di lereng Gunung Sumbing, hidup seorang pemuda bernama Raihan, 17 tahun, pendiam dan penurut. Ayahnya Pak Raga meninggal setahun lalu dalam kecelakaan kerja di proyek perumahan. Sejak itu, Raihan berubah, sering melamun, mudah marah, dan tidur sambil memanggil nama ayahnya. Satu-satunya orang yang masih dekat dengannya adalah Gilang, teman sekelas yang sering menemani Raihan pulang sekolah. Namun malam itu segalanya berubah. Hujan turun deras. Raihan duduk di teras rumahnya yang sepi, memandang lampu jalan yang berkedip-kedip. Ibunya sudah tidur, kelelahan bekerja seharian di warung depan desa. Gilang datang dengan payung. "Han, kamu ngapain melamun di sini? Sudah dingin begini." Raihan tersenyum tipis. "Aku mimpi ayah lagi, Lang. Dia duduk di ujung ranjangku, bilang kangen, terus hilang." Gilang terdiam. "Han, ayahmu sudah tenang, jangan dipikir terus." Raihan menunduk, suara bergetar. "Aku cuma ingin bicara sekali saja, Lang." Gilang gelisah, menimbang-nimbang sesuatu yang selama ini ia simpan. Ada satu cara," katanya akhirnya. Raihan menatapnya penuh harap. "Cara apa?" Gilang menelan ludah. "Aku pernah baca di forum, ada kidung Jawa kuno. Kalau dinyanyikan tengah malam di tempat sepi, arwah orang yang kita panggil akan datang." Raihan mengangkat kepalanya cepat-cepat. "Serius?" "Katanya begitu, tapi banyak yang gagal. Kadang bukan arwah yang dimaksud yang datang." Raihan tidak peduli. "Ajari aku." Gilang ragu. "Han, ini cuma urban legend, jangan dianggap serius." Raihan mencengkram lengan Gilang. "Tolong, Lang." Gilang akhirnya menghela napas panjang dan mengeluarkan kertas lusuh dari tasnya. "Kidung ini namanya Kidung Wengi Pambasuh Roh." Di kamar Raihan, lampu dipadamkan. Hanya satu lilin menyala. Gilang menyerahkan kertas itu. "Nyanyikannya pelan, jangan sampai salah intonasi, dan hanya boleh dipanggil sekali. Setelah selesai, jangan menoleh ke belakang apapun yang terjadi." Raihan mengangguk. Gilang menatapnya tajam. "Kalau kamu dengar suara ayahmu, jangan langsung percaya." Raihan terkejut. "Maksudmu?" "Kadang makhluk halus suka meniru." Hening, panjang. Raihan akhirnya membuka kertas itu. Tertulis beberapa baris kidung kuno. "Roh kang suci teka marang pangundangmu, saka peteng idul suka padang wulan, atur pitutur lumantar angin wengi." "Han," ujar Gilang, "kita harus lakukan di tempat yang sepi. Besok malam di kebun bambu dekat sungai." Raihan mengangguk mantap. Malam berikutnya, angin berdesir tajam. Kebun bambu di belakang desa bergoyang seolah bernafas. Raihan dan Gilang tiba tepat pukul 00.03. "Tempat ini kenapa dingin banget?" guman Raihan. Gilang menyalakan lilin kecil dan menaruhnya di tanah. "Kamu duduk di sini, baca kidungnya satu kali. Setelah selesai, tutup mata, tunggu sampai suara datang." Raihan menarik napas panjang. "Aku siap." Gilang mundur 3 langkah, berdiri di belakangnya. Raihan mulai menyanyikan kidung itu, suaranya bergetar, namun tetap utuh. Saat bait terakhir diucapkan, angin berhenti. Tidak ada gemerisik bambu, tidak ada suara serangga, tidak ada apapun. Hening, mencekam. Raihan menutup mata. 1 menit, 2 menit, 3 menit. Lalu, kruk, kruk, kruk. Suara langkah kaki dari arah sungai. Raihan menahan napas. "Raihan." Suara berat itu memanggil.
Raihan langsung gemetar. Itu suara yang ia kenal, suara ayahnya. "Ayah," bisiknya patah. "Raihan, aku kangen kamu, Nak." Air mata Raihan jatuh. Ingin sekali ia membuka mata atau menoleh. Tapi Gilang pernah memperingatkan. Dari kejauhan, Gilang berbisik lirih. "Jangan menoleh, jangan percaya." Tiba-tiba suara itu berubah menjadi lebih serak, lebih dalam. "Raihan, buka matamu. Lihatlah aku." Raihan menutup kupingnya. Namun suara itu semakin dekat, sangat dekat. "Buka mata, anakku." Raihan menahan teriakan. Angin bertiup kencang, lilin padam. Raihan membuka mata, spontan refleks. Yang berdiri di depannya bukan manusia. Makhluk itu tingginya 2 meter. Tubuhnya hitam seperti arang basah. Lengannya panjang seperti ranting patah. Wajahnya rata tanpa mata. Namun dari kulitnya seolah muncul mulut besar yang terus berubah bentuk. Makhluk itu berbicara dari pori-pori wajahnya. "Aku mendengar panggilanmu." Raihan terpaku, tubuhnya tak bisa bergerak. Gilang menjerit, "Lari, Han! Lari!" Makhluk itu bergerak cepat ke arah Raihan. Raihan terbangun dari kagetnya dan berlari sekuat tenaga menembus pepohonan bambu. Makhluk itu mengikuti, suaranya menggema seperti berasal dari banyak mulut. "Raihan, anakku, berhenti!" Raihan menangis sambil berlari. Gilang menyusul dari belakang, napas terengah. "Kita harus ke rumah Pak Surya. Dia paham soal jin-jin begini," teriak Gilang sambil menarik Raihan ke jalan setapak menuju rumah dukun desa. Pak Surya, lelaki tua dengan rambut panjang memutih, membuka pintu sambil terkejut melihat keduanya. "Ngapain kalian tengah malam begini?" "Pak, ada yang ngikutin kami," seru Gilang. Dari kejauhan terdengar suara serak. "Raihan!" Pak Surya langsung pucat. "Kalian nyanyi apa tadi?" Raihan menangis. "Kidung wengi, pembak suro, Pak. Saya cuma mau." Pak Surya menepuk meja keras. "Itu mantra terlarang. Itu bukan pemanggil arwah keluarga. Itu kidung pemanggil pangruwating jagat. Roh liar dari dunia bawah yang menyamar sebagai orang yang dirindukan." Gilang menunduk ketakutan. "Tapi di internet..." "Bodoh," bentak Pak Surya. "Itu mantra pemanggil makhluk yang lapar. Mereka datang dengan wajah orang yang paling kamu rindukan." Raihan gemetar. "Itu makhluk tadi bilang ayah kepada saya." Pak Surya mengambil segenggam garam merah dan membubuhkannya di lantai. "Kalian mendatangkan sosok Tanon. Dia tidak akan pergi sebelum panggilannya dibayar." "Dibayar?" tanya Gilang. Pak Surya menatap Raihan dalam-dalam. "Makhluk itu butuh tubuh." Raihan jatuh terduduk. Tiba-tiba pintu rumah bergetar keras. "Duar!" Makhluk itu menabrak pintu dari luar. "Raihan, izinkan aku masuk." Pak Surya menaburkan garam merah ke pintu sambil melantunkan mantra. Tapi si makhluk justru tertawa panjang. Suara yang terdengar seperti banyak orang tertawa sekaligus. "Garammu tidak cukup." Pintu retak. Pak Surya mundur. "Kalian lari ke belakang rumah. Ada pintu kecil ke gudang. Pergi sekarang." Raihan menarik Gilang. Mereka berlari ke ruang belakang. Namun sebelum mereka mencapai pintu gudang, sebuah tangan panjang menghantam jendela, memecahkan kaca. Tangan itu mencengkram bahu Raihan. Krak! Raihan berteriak kesakitan. "Ah! Raihan!" Gilang menarik tubuh Raihan dan menendang tangan itu. Makhluk itu meraung. Mereka masuk ke gudang. Pintu ditutup. Gelap, pengap, bau tanah basah. Gilang memeluk Raihan. "Han, kita bakal selamat. Kita harus percaya Pak Surya." Raihan menahan tangis. "Tadi makhluk itu suaranya sama persis suara ayahku, Lang." Gilang terdiam lama. "Han, ayahmu tidak ingin kamu memanggilmu seperti ini. Kalau dia bisa bicara, dia pasti marah." Raihan menangis semakin keras. Langkah kaki berat mendekat. Debuk, debuk, debuk. Makhluk ini tepat di depan pintu gudang. Ia mengetuk 3 kali. Tok, tok, tok. "Raihan,
Ingat saat kecil kamu jatuh dari sepeda. Ayah gendong kamu sampai rumah. Raihan membeku. Itu detail yang hanya ia dan ayahnya yang tahu. Makhluk itu melanjutkan. Raihan, tolong buka pintunya. Aku kangen kamu, nak. Raihan berdiri. Tubuhnya gemetar hebat. Han, jangan. Gilang menahan lengannya. Tapi makhluk itu berkata lagi. Suara lembut, identik suara Pak Raga. Kamu bukan anak pengecut kan? Ayah bangga kalau kamu berani. Air mata Raihan menetes deras. Ia mengangkat tangannya ke arah gagang pintu. Han, ayolah jangan. Gilang memohon. Raihan membuka pintu sedikit dan sosok ibunya muncul di depan pintu. Raihana, sini sama ibu. Gilang menjerit. Itu bukan ibumu, itu jelmaan. Raihan mundur beberapa langkah. Sosok itu tersenyum, perlahan mulutnya merenggang. Semakin besar, membelah seluruh wajahnya. Dari mulut raksasa itu muncul lengan-lengan hitam merangkak keluar seperti laba-laba. Gilang menarik Raihan. Mereka berlari sekuat-kuatnya menembus pintu belakang gudang. Pak Surya sudah menunggu di luar sambil membawa kendi berisi air hitam. Cepat, berdiri di dalam lingkaran garam. Raihan dan Gilang masuk ke lingkaran. Makhluk itu muncul dari kegelapan. Tubuhnya kini jauh lebih mengerikan, seperti kumpulan tubuh-tubuh manusia yang menyatu. Sosok Tanon, kembali ke tempatmu, teriak Pak Surya. Makhluk itu menggeram, membuat tanah bergetar. Saya dipanggil, dia memanggil saya. Tunjuk makhluk itu ke arah Raihan. Dia salah, pergi, bentak Pak Surya. Makhluk itu mengangkat tangannya, lalu dengan suara menggelegar berkata, Raihan, kamu yang memanggilku. Aku harus memiliki sesuatu darimu. Raihan gemetar. Apa maksudmu? Makhluk itu tersenyum. Sebuah kenangan. Lalu makhluk itu membuka mulut raksasanya dan menghisap udara. Seketika ingatan Raihan tentang ayahnya saat bermain layang-layang, saat diajarin memancing, saat digendong muncul di benaknya. Dan satu demi satu hilang. Raihan berteriak kesakitan. Ayahku, jangan ambil ayahku. Makhluk itu tertawa keras. Aku hanya mengambil yang kamu gunakan untuk memanggilku. Pak Surya memercikan air hitam ke tubuh makhluk itu. Makhluk itu berteriak keras. Tubuhnya terbakar dari dalam, berubah menjadi kabut hitam. Dalam hitungan detik, kabut itu tersedot ke dalam tanah dan menghilang. Sunyi. Raihan jatuh pingsan. Ketika ia bangun, matahari sudah terbit. Gilang duduk di sampingnya. Han, kamu sadar? Raihan mengusap wajahnya. Lang, ayahku, aku lupa wajahnya. Gilang menunduk. Tadi malam, makhluk itu mengambil sebagian ingatanmu. Raihan memegang kepala, menangis sendiri. Aku bahkan lupa suara ayahku, Lang. Pak Surya masuk ke kamar. Raihan, ini konsekuensi membuka pintu yang seharusnya tidak dibuka. Raihan terisak. Lalu, apa yang tersisa dari ayahku? Pak Surya menatapnya dalam. Hanya hatimu. Kalau kamu masih menyimpan rasa cinta dan doa, itu sudah cukup. Arwah ayahmu tidak pernah meminta untuk dipanggil. Raihan menangis keras, tapi kali ini bukan karena takut, melainkan karena kehilangan kedua kalinya. 1 tahun kemudian, Raihan kini lebih tenang. Ia sering mengunjungi makam ayahnya meski sebagian kenangannya hilang. Namun suatu malam saat lewat di kebun bambu, ia mendengar bisikan halus. Raihan. Raihan menoleh, tak ada siapa-siapa. Angin hanya berhembus pelan. Ia tersenyum kecil. Benar itu ayah, aku minta maaf karena dulu memaksakan diri. Sekarang aku sudah ikhlas. Namun dari kegelapan, bayangan tinggi seperti arang bergerak perlahan mengikuti Raihan dari jauh.